hadirin wa nafsu bidzikri al-muassis, yaitu pendiri sekaligus pembina As-Sahwah, Al-Ustadz Muslih Singgan LC, sahibul bait, sahibul musalla, sahibul ma'had, Bapak Haji Siddiq beserta hadirin. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan kemudahan, lancar rezekinya, sehat walafiat, panjang umur, penuh berkah, amin. Baik, karena waktu sudah lewat, mari dibuka halaman 46 tentang dalil yang ketiga ijma, sebelumnya tentang sunnah. Hari ini yaitu yang nomor 3, halaman 46. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ad-dalilu tsalitsu al-ijma'u, dalil yang ketiga yang menjadi sumber hukum agama Islam adalah ijma'. Ta'rifuhu, definisi ijma', baik nanti secara etimologi maupun terminologi. Ruknuhu wa syara'ituhu, rukun dan syarat-syarat ijma'. Mustanaduhu, perangkat hukum ijma' atau sumbernya. Hujjiyatuhu, otoritas ijma' atau kehujahannya. Anwa'uhu, ragam ijma'. Imkanun iqadihi, kemungkinan terjadi ijma'. Wuku'uhu fi'lan, terjadinya ijma' secara perbuatan. Ta'riful ijma'i, apa yang dimaksud dengan ijma'? Definisi ijma' itu apa? Al-ijma'u fil lughati, ijma' itu menurut etimologi, menurut bahasa atau ilmul mu'jam, leksikologi, kalau kata ahli bahasa, para linguis, immal azmu ala syai'i, ada kalanya yaitu bermakna punya tekad untuk sesuatu atau menuju sesuatu, itu namanya azam. Sama yaitu faida azamta fatawakkal 'alallah, kalau sudah punya niat tekad yang bulat silahkan bertawakal. Atau azam yaitu keinginan untuk melakukan sesuatu, namanya azam. Yuqalu ajma'ah fulanun alal amri, misalnya ada yang mengatakan ajma'ah fulanun alal amri, si fulan itu punya tekad untuk suatu urusan. Ai azamah alaihi, yaitu menuju dengan niat bulat tentang urusan itu. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contoh tentang makna ijma' yang bermakna azam lughatan adalah fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, yaitu yaitu adalah ya'zimu, yaitu menujulah kalian dengan niat yang bulat tentang urusan kalian dan teman-teman kalian. Wa imalittifaquh, ada kala secara etimologi maknanya ittifaq. Apa ittifaq? Yaitu maknanya adalah sama sepakat atau disebut dengan taraduf muradif sinonim. Ajma'al qaumu ala kada aittafaqu alaihi, kaum itu sepakat tentang hal ini, itu namanya ittifaq. Apa perbedaan ittifaq dengan ijma'? Secara bahasa dua-duanya sebetulnya bisa dikatakan taraduf sinonim, tetapi ada perbedaannya juga. Ijma' itu pasti ittifaq, tapi ittifaq belum tentu nanti dikatakan ijma'. Misalnya ittifaq kesepakatan 4 imam madhab, itu namanya ittifaq, karena belum tentu selain 4 madhab itu sepakat. Tapi kalau sudah ijma', itu nanti keseluruhan mujtahid itu sepakat. Jadi ittifaq itu lebih spesifik, lebih khusus daripada ijma'.
Kalau sudah ijma tidak ada yang berbeda. Satu mujtahid pun, tapi kalau ittifaq masih ada yang berbeda. Biasanya di kitab-kitab fikih walaqad ittafaqal a'immatul arba'atu, 4 imam madhab itu sepakat. Pasti ada yang tidak sepakat. Tapi kalau sudah ajma'ah itu sudah sepakat semuanya. Nah, ini ijma'. Wa fi istilahil usuliyinah, dalam terminologi ahli usul fikih, ijma' adalah huwa ittifaqul mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal usuri ala hukmin syar'iyyin. Secara terminologi, ijma' itu adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Kalau beliau masih hidup itu tidak bisa dikatakan ijma', karena ijma' kalah dengan sunnah. Nabi pasti kalau sudah memutuskan sesuatu tak boleh yang namanya ijma' sekalipun bertentangan dengan yang sudah ditetapkan Nabi, nggak berlaku ijma'. Artinya ijma' ini terjadi setelah baginda Nabi wafat. Fi asrin minal usuri ala hukmin syar'iyyin, pada satu masa tentang suatu perkara hukum syariah. Jadi ada satu perkara disepakati setelah baginda Nabi. Mungkin nanti pas masa sahabat, mungkin masa tabi'in, mungkin tabi'it tabi'in. Itulah ijma' secara terminologi menurut ahli usul fiqh. Annal ijma'ah la budda fihi minal ittifaqi ala amrin minal umuri, bahwa ijma' itu merupakan keharusan ada kesepakatan tentang satu problematika. Jadi ada satu masalah, semua ulama mujtahid nanti sepakat baru disebut dengan ijma'. Kalau ada yang berbeda tidak dikatakan ijma'. Makanya kita jangan mudah menyatakan dikit-dikit ini ijma', dikit-dikit ini ijma'. Kalau pakai bahasa ulama sepakat, cari dulu bahasa Arabnya. Sepakatnya itu bahasa Arab yang ittifaq apa yang ijma'? Ulama sepakat, ntar dulu sepakatnya yang ittifaq apa yang ijma'? Nah itu. Jadi cara ngambil bahasanya. Wa ayyakunah sadiran minal mujtahidin alladina tatawafaru ladaihim ahliyatul ijtihadi. Kemudian kesepakatan tersebut juga harus bersumber dari para mujtahid yang memang memiliki keahlian untuk beristihad. Jadi kita ini bukan mujtahid, sepakat seperti apapun bukan ijma'. Jadi ijma' itu semua yang sepakat adalah mujtahid. Bisa tangkap ya? Semuanya, tidak ada satupun yang bukan mujtahid. Semuanya adalah mujtahid karena memang harus orang yang ahli dalam berijtihad. Itu namanya ijma'. Fala ibratah biqaulil awamih. Maka jangan dianggap perkataan orang umum, tapi hari ini beda. Fala ibrotah biqaulil mujtahidina. Banyak orang yang sudah tidak lagi menganggap dan juga menghargai pandangan para mujtahid. Sudah kebalik. Coba dicek silahkan. Bagaimana tentang Imam Syafi'i misalnya, oleh orang yang tidak punya kompetensi dalam bidang ijtihad dibabat habis-habisan. Ya, misalnya Imam Syafi'i mau diadu dengan Bukhari, padahal Bukhari murid dari muridnya Syafi'i. Itu kan lucu. Ya, padahal yang mengkritisi tidak tahu apa-apa dibanding Imam Syafi'i. Makanya kalau dulu fala ibrotah biqaulil awami, orang awam yang tidak punya keahlian dalam beristihad tidak dianggap. Tapi hari ini beda. Orang awamnya bilang fala ibrotah biqaulil mujtahidin. Hari ini pandangan-pandangan mujtahid sudah tak lagi dianggap. Alasannya hum rijal wa nahnu rijal. Mereka rijal, kita juga rijal. Tapi rijal mereka dengan rijal hari ini
berbeda. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang menyatakan fala ibrotah biqaulil mujtahidin. Amin ya rabbal alamin. Karena hari ini banyak orang gampang beristihad padahal tidak memiliki kapasitas ahliyatul ijtihad. Wa man laisa ahlan lin nadhari fi istinbatil ahkami syar'iyyati, juga jangan dianggap, tidak boleh dimasukkan dalam kategori ijma' kesepakatan apa? Yaitu pendapat yang keluar dari orang yang tidak ahli dalam menggali hukum-hukum syariat dari Al-Quran dan hadis. Lawang makna dari ayat-ayatnya saja itu tidak paham secara linguistik Arab, baik nanti itu adalah leksikologinya, baik nanti dari sudut pandang sintaksisnya, dari sudut pandang morfologisnya, dan sudut pandang dari linguistik yang lainnya, itu juga malah banyak orang yang mudah untuk beristihad. Ini mudah-mudahan istilah tadi dipahami ya. Ada sintaksis, ada morfologis, ya. Itu istilah linguistik Arab. Ya nggak paham nggak apa-apa. Yang penting saya paham. Ya, itu istilah linguistik karena ada leksikologi, gitu. Ada ilmu mu'jam, ada ilmu qawamis. Ya, kemudian nanti apakah ada tadad, macam-macam gitu. Itu syarat mustahid. Syarat-syarat linguistik aja tidak dipenuhi sudah berani berijtihad, dan malah mustahidnya itu tidak dianggap sebagai orang yang punya kapasitas. Insya Allah yang hadir di sini nggak ada yang begitu. Tawadhu semua. Nggak tahu tawadhu karena punya kompetensi apa memang sadar tentang dirinya. Wa ayyakuna littifaqu min jami'il mujtahidin. Kesepakatan itu harus bersumber dari seluruh mujtahid yang ada. Fala yu'addu ijma'an mulziman ittifaqu aktsaril mujtahidina. Tidak dianggap sebagai ijma' yang mengikat kesepakatan mayoritas mujtahid. Artinya tidak boleh dikatakan ijma' selama masih ada mujtahid yang tidak sepakat. Tidak boleh. Dan keputusan yang sudah diambil oleh kebanyakan mayoritas mujtahid itu tidak disebut ijma' mulzim yang mengikat. Tidak boleh karena masih ada yang berbeda. Jadi nggak boleh selama masih ada yang berbeda. Kemudian wala ijma'u ahlil madinati wahdahum, begitu juga tidak dimasukkan kategori ijma', yaitu kesepakatan ulama Madinah saja, termasuk ya Indonesia. Jadi tidak masuk kategori ijma' ini kesepakatan ulama Madinah saja. Indonesia saja juga. Indonesia saya masih belum yakin akan ada ijma'. Setiap ada fatwa saja itu banyak lawannya. Ya. Ya, ini sudah ijtima' kita nih. Tapi belum ijma'. Saya masih belum yakin kalau Indonesia, karena sudah disepakati di ruang oleh para ahli, nanti counter dan bantahannya lebih banyak. Berarti tidak disebut ijma'. Itu kita di Indonesia nih. Iya. Wala ijma'u ahlil haramaini, begitu pula tidak masuk kategori ijma' ini kesepakatan ulama Mekah dan Madinah. Wahdahum Madinah. Wala ijma'ul misrainil basrati wal kufati wahdahum, begitu juga tidak masuk kategori ijma' ini kesepakatan ulama Basrah dan Kufah, nggak masuk. Wala ijma'u syaikhaini Abi Bakrin wa Umar, begitu juga kesepakatan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar itu juga tidak masuk kategori ijma'. Wala ijma'ul khulafa'ir rasyidinal arba'ati, begitu juga kesepakatan khalifah yang 4 juga tidak masuk kategori ijma' ini. Wala ijma'u alil baiti, begitu juga
kesepakatan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aliin wa Fatimah wa ibnaihim al-Hasani wal Husaini radhiyallahu anhum, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain putra dari keduanya. Jadi tidak boleh disebut ijma' selama tidak sepakat semuanya. Wala buddah min ayyakuna al-mujtahiduna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang juga perlu diperhatikan, ijma' itu juga harus berasal dari para mujtahid umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang beriman dan sudah memeluk agama Islam. Sebab kalau berbicara umat Muhammad, seluruh manusia yang lahir pasca Nabi diangkat jadi Nabi namanya umat Muhammad. Siapapun orangnya yang terlahir setelah Nabi diangkat jadi Nabi, diangkat jadi Rasul, itu namanya umat Muhammad. Tapi ada yang nerima, ada yang tidak nerima. Bisa dibedakan ya. Orang-orang non-muslim itu, baik yang Kristen, yang Yahudi, yang Buddha, yang Hindu, yang Yahudi, semuanya umat Muhammad. Cuma mereka tidak mengakui. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Aku utus engkau Muhammad untuk seluruh umat manusia. Bunyinya kaffatan linnas, bukan kaffatan lil muslimin. Jadi jangan dibuat kawasan Nabi diutus itu dipersempit hanya untuk muslim-muslimah saja. Itu masih banyak saudara-saudara kita yang memahami bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya nabinya muslim-muslimah. Padahal Rasulullah itu adalah nabi untuk seluruh umat manusia. Siapapun yang lahir dan hidup setelah Nabi diangkat jadi nabi namanya umat Muhammad. Ya, cuma kan ada yang kayak Abu Jahal, ada yang kayak Abu Lahab, nah gitu. Ada yang kayak Abu Bakar, ada yang kayak Abu Janda. Oh iya, ya begitu kira-kira. Jadi umat Muhammad jangan dipersempit, jangan dipersempit. Selamat datang Pak Sekum MUI Jakut, monggo. Monggo nih. Fala yu'addu ittifaqu ahlil milalil ukhra ijma'an syar'iyyan. Kesepakatan yang terjadi di antara agama-agama lain itu tidak disebut dengan ijma' syar'i. Jadi kesepakatan dari para tokoh-tokoh agama lain tidak disebut dengan ijma' syar'i. Misalnya kesepakatan anggota para ulama di FKUB. Ini yang bukan ada Saidkum nih. Di FKUB ada yang Muslim, ada yang Kristen, yang Hindu sepakat, bukan ijma' syar'i. Karena dia bukan minal muslimin, ya, minal muslimin. Likhtisasil ijma'i fi adillatis syari'ati bil ummatil muhammadiyatil lati thabatat lahal ismatu minal khoto'i. Karena ijma' ini memang spesifik tentang dalil syariah yang khusus untuk umat Nabi Muhammad yang muslim-muslimah, maksudnya yang syariatnya itu dijaga dari kesalahan. Artinya kesepakatan itu khusus di internal ulama muslimin. Jadi bukan kesepakatan di luar agama Islam. Jadi kalau kesepakatan itu terjadi di agama-agama lain tidak disebut kategori ijma' syar'i. Jadi semuanya harus muslim. Lawang muslim semua saja kalau di MUI belum dinyatakan ijma' ya Pak Sekum ya. Masih ittifaq saja, banyak yang bantah di luar. Wala yan'aqidul ijma'u fi hali hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ternyata ada nih. Dan ijma' itu tidak boleh terjadi dan tidak terjadi di masa hidupnya Nabi.
Tidak ada ijma. Kenapa? Li'annar rasulah in wafaqal mujmi'inah alal hukmi. Sebab kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang suatu hukum, hukumnya sama dengan kesepakatan para sahabat, kanal hukmu thabitan bis sunnah, hukum yang ada harus berdasarkan sunnah, bukan ijma' sahabat. Enggak berlaku ijma'nya. Jadi sahabat lagi ngumpul sepakat tentang suatu hukum, Nabi berbicara tentang hukum itu sesuai dengan kesepakatan sahabat. Bukan ijma' yang berlaku, tapi sabda Nabi, karena ijma'nya jadi gugur, sunnah yang berlaku. Bisa tangkap ya? Jadi sunnah, tidak ada, nggak mungkin. Labil ijma'i, bukan berdasarkan ijma', karena tak berlaku. Al-Quran baru sunnah. Ijma' kan nanti larinya Quran sama sunnah. Wa in khalafahum saqatat tifaquhum. Nah ini, kalau ternyata apa yang disampaikan Nabi itu berbeda dengan kesepakatan mereka, yang gugur kesepakatan dari para sahabat. Jadi yang menang itu adalah sunnah. Jadi sunnah. Cuma kita harus ingat kemarin sunnah bagaimana itu. Wala yakunul ijma'u illa ala hukmin syar'iyyin. Yang perlu diperhatikan, ijma' itu juga adanya tidak lain hanya berkenaan tentang hukum syar'i, bukan yang lain. Kalwujubih, misalnya wajib, awil hurmati haram, awis sihhati awil fasadi sah atau tidak. Artinya hukumnya ini taklifi buat mukallaf. Ingat ya yang dulu taklifi ya, itu hukum tentang itu. Fala yu'awwalu 'alal ijma'i fil umuril lughawiyyati ka kaunil fa'i litakibih. Kesepakatan tentang hal-hal yang bersifat linguistik itu juga tidak boleh dijadikan sebagai pegangan. Allah ya'uluh, dijadikan pandangan utama. Ulama linguistik sepakat tentang hal-hal yang berkenaan dengan linguistik. Nah ini misalnya, ini tidak masuk dalam kategori ranah ijma'. Misalnya, kakaunil fa'i littakibi, huruf atau fa itu adalah litartib ma'at takib. Jadi ada huruf yang litartib ma'at takib, ada huruf litartib ma'at tarohi. Ingat nggak kira-kira? Begini. Wa atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi i'rabihil ma'rufi wa tastawil asma'u wal af'alu fi itba'i kullin mithlahu yu'tafi bil wawi wal fa'a wa am wa thumma hatta wa bal wala walakin imma kaja'a zaidun thumma amrun akrimi zaidan wa amran bil liqa wal mat'ami wa fi'atul lam yakunu aw yahduru hatta yafuta aw yazulal munkaru. Ada yang ingat? Imriti. Salah ingatan. Ya nggak apa-apa ya, atraksi dikit biar ingat lah. Nah, ada huruf atop itu ada yang litartib fa, tapi ma'at takkib, ada litartib summah ma'at tarohi. Nah, kesepakatan huruf atop fa bahwa fa-nya litartib ma'at takkib bukan masuk kategori ranah ini. Dan kesepakatan tentang fa litartib ma'at takkib tidak berpengaruh terhadap status hukum nanti terjadi ijma apa tidak. Karena faktanya banyak huruf fa itu yang tidak diterjemahkan litartib ma'at takkib. Bisa tangkap ya? Nah, sudah masuk linguistik nih. Mudah-mudahan pusing-pusing dikit lah. Kalau pusing-pusing dikit kan mikir ya. Nah, mikir. Nah, itu fa. Nah, itu huruf fa itu. Ya, itu linguistiknya. Awil qadayal aqliyati, atau yang berkenaan tentang isu-isu logika, isu-isu rasionalisme, kahudutsil alami
tentang barunya semesta. Ini kan tentang dalil akliyah, tentang barunya semesta, tidak masuk. Ini ulama sudah ijma bahwa alam itu baru. Nah, bukan itu maksudnya, karena bukan hukum taklifi, bisa dibedakan ya, bukan ini ranahnya, itu maksudnya. Awid dunyawiyati, atau yang berkenaan tentang keduniaan, kal aroi, misalnya tentang pandangan-pandangan yang berbeda. Kalau sudah arok berarti banyak. Wal hurubi, dan juga bagaimana tentang perseteruan peperangan. Wa tadbiri syu'unir ra'iyati, dan bagaimana caranya ngurus rakyat. Pasti beda-beda nih. Wa nahwiha min ahwalil urfi, dan lain-lain yang termasuk berkenaan misalnya tentang urf, kebiasaan, wal adah, dan adat, allati la tata'allaku bi af'alil mukallafina, yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan mukallaf. Jadi kalau bukan hukum taklifi, bukan ranah ijma'. Itu saja intinya sebetulnya. Jadi karena ini ranah taklifi, itu maksud. Bagaimana ini status tentang misalnya kodifikasi Al-Quran dulu ya, kodifikasi Al-Quran itu apakah wajib apa enggak? Bagaimana nanti misalnya tentang pembagian waris buat nenek, kan nggak ada di Quran ya, nggak ada. Bagaimana itu baru nanti terjadi ijma apa tidak, itu hukum itu. Ruknul ijma'i wa syara'ituhu, rukun dan syarat-syarat ijma'. Laisa lil ijma'i illa ruknun wahidun. Ijma' cuma punya satu rukun. Bil makna dakikih li kalimatir rukni, yaitu tentu makna detailnya tentang kata rukun. Huwa ittifaqul mujtahidin, satu rukunnya kesepakatan para mujtahid. Jadi intinya rukunnya satu, para mujtahid sepakat. Fama lam yuhsolil ittifaqu bainakum la yanaqidul ijma'u. Kalau tidak ada kesepakatan di antara para ulama mujtahid, ya tidak terjadi yang namanya ijma'. Nih kita mujtahid semua, ada satu yang tak sepakat, tidak terjadi ijma'. Apalagi yang sepakat cuma 5, itu namanya ijtima'. Bedakan ya, ada ijtima, kan ngumpul aja maksudnya. Ijmanya tidak ada. Nah itu. Wa yushtaratu lil ijma'i sittatu syurutin. Ijma' ini punya 6 syarat. Hiya a ayyakunal qaimuna bil ijma'i adadan minal mujtahidinah. Yang melakukan konsensus tentang hukum itu adalah banyak mujtahid. Jangan ngaku sendirian. Ulama sudah sepakat, siapa aja, saya sendirian. Atau berdua, saya dengan Ustadz As'ad. Bukan. Tapi orang-orang yang melakukan konsensus, membuat kesepakatan tentang hukum itu adalah banyak mujtahid. Fala yatahaqqaqul ijma'u bimujtahidin wahidin. Ijma' itu tidak mungkin diejawantahkan, diwujudkan hanya karena satu mujtahid. Kenapa? Li'anna makna littifaqi la yutasawwaru illa bi'adadin minal ulama'i. Sebab yang namanya makna ittifaq, kesepakatan, tidak mungkin bisa dideskripsikan kecuali karena memang banyak ulama. Tidak mungkin disebut dengan ittifaq. Fa illam yujad illa mujtahidun wahidun awithnani fi asrin minal usuri la yanaqidul ijma'u syar'an. Kalau ternyata hanya ada satu mujtahid atau 2 mujtahid pada abad itu, misalnya abad ini cuma ada satu mujtahid atau 2, satunya itu adanya di Saudi, satunya ada di Madura misalnya nih. Lalu kira-kira terjadi apa enggak? La yanaqidul ijma'u syar'an. Maka tidak terjadi yang namanya ijma', karena bukan adat cuma 1 atau 2. Yang kedua,
ayyahdutsa littifaqu min jami'il mujtahidina 'alal hukmi syar'i, bahwa kesepakatan itu memang datangnya dari seluruh ulama mujtahid tentang hukum syarak. Jadi semua, tidak boleh ada yang ketinggalan satu. Makanya kalau ada yang ketinggalan nanti dia masuk sepakat apa enggak itu. Ada yang enggak datang misalnya nih. Mujtahidnya adanya 25, yang hadir 24. Yang satu ini enggak datang. Terjadi kesepakatan di antara 24 dengan alasan sudah memenuhi quorum. Kira-kira disebut ijma apa enggak? Enggak. Karena satunya tidak ikut dalam kesepakatan itu. Kecuali nanti apakah dia ijma'nya sore bilang setelah itu atau sukuti setuju saja. Itu nanti ada perbedaannya. Yang penting semua sepakat. Kalau enggak tidak disebut ijma', tak terjadi. Misalnya, falawit tafaqo aktsarul mujtahidina la yanaqidul ijma'u. Kalau mayoritas ulama mujtahid itu sudah melakukan konsensus tentang status hukum tertentu, ijma' juga tidak terjadi. Sudah mayoritas, tidak terjadi. Mahma qallah adadul mukhalifina wa katsurah adadul muttafiqina, meskipun sedikit jumlah ulama yang berbeda dan yang sepakat itu banyak. Jadi meskipun sedikit tidak terjadi ijma'. Ya kalau ittifaq oke lah, tapi ijma' tidak. Li'annal ijma'ah la budda fihi minat tifaqi jami'i mujtahidi al-biladil islamiyati, karena ijma' itu harus terjadi kesepakatan dari seluruh mujtahid di negeri-negeri muslim. Mujtahidi itu dibuang nonnya karena dia dimudhofkan pada al-bilad. Isim mudhaf minal mudhafi asqitit tanwina au nunahu ka ahlukum ahluna, atau nunan talil i'raba au tanwina mimma tudifu difka turisina wa thaniya jrur wanwi min au fi idza lam yasluhil ladzaka wal lama khudha. Kitab apa kira-kira itu? Yang pertama Imriti, yang kedua Alfiyah. Ya, yang pertama Imriti, yang kedua Alfiyah. Enggak apa-apa ya, nginget-ngingetin. Wala ibratah biqauli ghairil mustahidina, tidak dianggap pendapat itu jika datangnya dari orang-orang yang bukan mujtahid. Pendapat kita tidak masuk kategori masuk ijma' karena kita bukan insya Allah mujahid. Nah, tidak masuk mujtahid, insya Allah mujahid. Nah, itu tidak terjadi ijma', yang penting terjadi ijtima'. Kalau istima' sudah ngumpul, yang punya pasangan insya Allah berlangsung terjadi cerdas layak jadi mustahid. Cerdas. Berikutnya ayyatawaffara littifaqu min jami'il mujtahidin al-muslimina fi waqtil hadithati min mukhtalafil amsaril islamiyati. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga nih, bahwa kesepakatan konsensus yang terjadi di kalangan para mujtahid muslim pada waktu terjadinya status peristiwa hukum itu adalah min mukhtalafil amsoril islamiyati, memang dari bermacam-macam negeri muslim. Jadi enggak Indonesia saja kayak tadi. Jadi semua negeri-negeri muslimnya juga ikut andil para mujtahidnya. Itu maksudnya tentang satu kasus itu. Nah, contoh nih, saya kasih contoh misalnya. Yang sering terjadi perdebatan tahunan itu diantaranya adalah bagaimana mengucapkan selamat Natal. Sepakat enggak seluruh? Enggak ya? Jangan bilang ijma' ya, itu maksudnya. Jangan bilang ijma'. Nah, itu kan enggak terjadi semua. Di Mesir biasa saja. Di Asia khususnya Indonesia luar biasa. Coba dicek. Pernah yang ke Timur Tengah kan? Coba dicek, biasa-biasa saja. Artinya
ini seluruh al-amsor al-islamiyah ternyata tidak sepakat tentang kasus itu. Jangan bilang kalau ada yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal haram itu ijma. Itu maksudnya. Jangan bilang pula kalau boleh itu ijma. Bisa dibedakan ya? Nah itu. Nah kan kita yang sering berdebat tiap tahun nih. Orang Mesir biasa-biasa saja tuh. Itu maksudnya. Kemudian falayan akidu ijma'un fi baladin muayyanin, maka tidak terjadi ijma' di negeri tertentu, kal Hijazi, misalnya di Hijaz ijma' enggak jadi, wal haramaini Mekah Madinah, wa Misra Mesir, wal Iraqi Irak, wa Indonesia dan Indonesia. Enggak ada teksnya. Enggak ada lah. Wala yan'aqidu bi alil baiti wahdahum, juga tidak terjadi ijma kalau hanya kesepakatan keluarga Kanjeng Nabi saja. Au bi ahli sunnati duna mujtahidis syiati, atau hanya mustahid ahlus sunnah tapi mustahid dari syiahnya juga tidak sepakat. Wah, gimana nih? Kayaknya nolak semua nih. Jadi kalau kita yang ngaku ahlus sunnah sepakat, mustahid dari kalangan ulama Syiah tidak sepakat, layan akib. Bisa tangkap nih? Tapi kita kan semuanya ngaku ini ijma, sepakat. Karena kalau dengar Syiah pasti sudah salah, udah panas kupingnya, mata udah panas gitu. Ya, apalagi dengar tokohnya Jalaluddin Rahmat misalnya. Ya. Oh, iya. Artinya apa? Seingat saya pernah terjadi itu pertemuan ulama muslim dunia, yaitu di Timur Tengah, tepatnya adalah yaitu di Yordan. Kalau saya tak salah ingat 2012 itu ada 8 madhab yang disepakati, terutama fikih. Ya, di antaranya ada Ibadiyah. Nah itu artinya kalau menurut pandangan ini Sewahba ini, bahwa kalau ulama Syiahnya saja itu tidak sepakat tentang hukum itu, maka tidak terjadi ijma. Bagaimana nih? Padahal Syiah menurut yang hadir ini kan kafir semua ya. Kira-kira kafir semua enggak? Ya? Secara global ini wawasan saja ya, jangan disepakati. Secara global kalau kita ngecek itu tulisan dari Imam Abu Zahra, ada nulis juga misalnya Asy-Syafi'i wa ta'sisu ideologiyah. Nah itu di antaranya adalah bahwa Syiah secara global ada 3. Informasi saja, sepakat apa enggak monggo. Ada gulat, ada rafidot, ada mutawassitot. Yang gulat itu di antaranya adalah Syiahnya Sabaiyah yang diprakarsai Abdullah bin Saba, orang Yahudi, yang menyatakan Muhammad itu harusnya tidak nerima wahyu, tapi Jibril salah orang, harusnya ke Ali. Ini di internal ditolak. Silakan nanti dicek. Nggak tahu punya bukunya apa enggak ya. Yang kedua Rafidot. Nah, Rafidot ini tak sampai ke sana, tapi mengecam dan melaknat selain Sayyidina Ali. Itu Rafidot. Yang mutawassitot ini baik semua, hanya saja fanatik ke Ali. Di antaranya adalah Syiahnya Zaidiyah. Meskipun hari ini jarang, yang banyak dulu di Yaman. Yang menarik, di Madura. Oh iya, di Madura. Zaidiyah artinya ini termasuk kata ulama yang moderat. Contoh ulama yang sering kita kutip itu adalah yaitu Asy-Syaukani Nailul Autor, juga Imam As-Sun'ani Subulus Salam, ya, Fathul Qadir. Itu ulama ngutip, tapi kalau dengar yang disebut dengan kata Syiah panas semua. Bisa tangkap ya? Itu maksudnya. Jadi kalau ulama-ulama di kalangan itu tidak sepakat, layan akidul ijma'. Artinya tidak terjadi ijma'. Itu informasi saja. Monggo nanti dibaca, ya. Karena penilaian kita tentang sesuatu tergantung informasi yang kita serap dan yang kita baca. Cuma bacanya itu saja, taunya itu.
Taunya itu saja. Nah ini kekurangan kita, kurang baca, kurang referensi. Kalau kurang referensi sudah ada nih. Nah, siap tuh. Kurang referensi. Habis itu dibaca apa enggak? Saya enggak tahu. Pokoknya referensi ke beliau saja gitu lah. Ya, itu referensi ke situ. Ini saya harap yang jadi rujukan untuk nyari referensi nguasai yang dijual. Oh iya, alhamdulillah. Ya? Oh iya, insya Allah. Ini kan promosi dapat gratis nanti. Berikutnya, ayyakuna littifaku bi ibda'i kulli wahidin minal mustahidina ra'yahu sorohatan fil waqi'ati. Konsensus yang terjadi itu setiap mustahid harus secara terang-terangan menyatakan pendapatnya tentang kasus itu. Tidak boleh melempem, nggak boleh. Jadi abda yubdi ibda. Nah itu intu bedu ma fi anfusikum, jika kau tampakkan. Setiap mujtahid yang sepakat tentang hukum itu harus melontarkan ra'yahunya, pandangannya sorohatan, terang-terangan. Terang-terangan. Jangan sindir-sindiran, terang-terangan, apalagi melempem-melempeman tentang kasus itu. Nah itu, jadi jelas, oh ya dia sepakat. Kalau masih ngambang kemana-mana, nggak jelas ini. Ya. Sawaun akanal ibda'u qaulan au fi'lan. Baik, nah, yang penampakannya itu adalah secara qaulan, yaitu pernyataan, au fi'lan atau perbuatan. Am mutafarriqina am mujtami'ina, misah tempat maupun ngumpul. Yang kelima, ayyaqa'al ittifaqu min ahli ijtihadil mausufina bil adalati, bahwa kesepakatan itu memang terjadi di kalangan orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas ijtihad, yang memang juga ada syaratnya dia adil orangnya. Pinter ndak adil ndak masuk. Wa mujanabatil bid'ati, dan dia juga termasuk bukan pelaku bid'ah. Pertanyaannya, yang hadir ini kalau masuk kategori mujtahid, buat saudara-saudara kita yang ada di Haramain tidak terjadi ijma karena pelaku bid'ah semua. Ya, kita kan pelaku bid'ah semua menurut sana, ya. Sekalipun mujtahid tidak yanakid istihadnya karena ini pelaku bid'ah semua. Oh ya ini. Oke, itu li'anna nususad dallata ala hujjiyatil ijma'i tadullu ala dzalika, karena memang teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang menunjuk itu sangat otoritatif bahwa ijma' itu harus bukan dari kalangan pelaku bid'ah. Oke, ingat tentang bid'ah. Kalau mau baca, ada yang menarik, namanya kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam, karya Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam yang nulis Syajarah. Itu kitab Syajarah itu di juz 2 beliau membagi bid'ah itu ada 5, seperti hukum taklifi. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ahnya muharramah, ada bid'ahnya mandubah, ada bid'ahnya makruhah, ada bid'ah mubahah. Itu di bab tentang bid'ah. Kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam, karya Sultanul Aulia Izzuddin bin Abdussalam, biasanya dipakai oleh Kiai KNU. Kalau LDNU saya yakin pasti punya. Kitabnya juga dibawa yang pesan. Oh sudah dibawa ya. Oh ya, alhamdulillah. Ya, di situ ada tentang bid'ah. Oke, ini masuk kategori bid'ah apa? Jadi dikaitkan dengan hukum taklifi. Karena bid'ah itu tidak dianggap sebagai hukum, tapi dia dikaitkan dengan hukum taklifi. Ammal adalatu indal jumhuri fali anna hukmal ijma'i wa huwa kaunuhu mulziman innama yathbutu bi ahliyati syahadati. Bahwa adil itu menurut mayoritas ulama karena hukum ijma' itu memang adanya mengikat, karena terjadi dari kesepakatan orang-orang yang punya keahlian.
Ahliyatus syahadah itu adalah saksi ahli. Lebih hebat mana saksi mata dan saksi ahli? Saksi mata. Oke, kita cek, ada kejadian, kita sama-sama lihat, ditanya, jawabannya sama apa enggak? Beda. Beda. Tapi kalau saksi ahli, teorinya sama, metodologisnya sama, pendekatannya sama, hasilnya sama apa beda? Sama apa beda hasilnya? Sama. Namanya saksi ahli. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Saksi ahli itu kalau sudah ngumpul teori metodenya sama, hasilnya sama. Tapi kalau saksi mata begini di depan, suruh tanya, beda-beda itu. Beda. Makanya karena ini berdasarkan keahlian. Wa ahliyatus syahadati takunu bil adalati. Sedangkan keahlian dalam bersaksi itu harus adil. Kama nassal Qur'anu al-karimu, sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa ashhidu dzawai adlim minkum, ambillah saksi dua orang yang adil di antara kalian. Wa amma mujanabatul bid'ati fa in kanatil bid'atu mukaffiratan fasahibuha ghairu muslimin. Oke, bagaimana tentang menjauhi bid'ah? Kalau ternyata bid'ah yang dilakukan itu bisa mengantarkan pelakunya pada kafir, fasahibuha ghairu muslimin, maka pelakunya non muslim. Nah, pakainya bukan kafir, pakainya non muslim. Bukan kata saya, kata Wahbah Zuhaili, kata LDNU juga kayaknya nih. Wa in kanat ghairu mukaffiratin wa da'an nasah ilaiha sakotot adalah tuhu, dan jika bid'ah yang dilakukan tidak menjadikan pelakunya itu kafir dan mengajak melakukan bid'ah itu, maka keadilannya gugur. Keadilannya gugur. Sakotot adalah tuhu bitta'assubil batili bila dalilin yusaniduhu. Keadilannya gugur, ya sudah dianggap enggak adil dengan fanatisme batil tanpa ada dalil yang dia pegang. Wala yukhadu fi Sebentar. Ada fee-nya juga ya? Hah? Oh iya, mungkin salah ketik maksud. Maka saya mikir lu ada gitu. Mungkinnya salah ketik maksudnya. Ah iya. Iya, mungkin salah ketik ba-nya ya. Wala yu'khadhu fi qawlihi fi ijma'il ummati, sekalipun pinter tapi ternyata dia pelaku bid'ah, maka pendapatnya tidak boleh diambil untuk dimasukkan dalam konsensus mustahil. Lida la yu'addu khilafur rafidati fi imamati syaikhoni. Oleh karena itu penentangan Syiah Rafidah tentang kepemimpinan Syekhon Abu Bakar dan Umar tidak dianggap, meskipun tidak sepakat, itu tidak dianggap. Wala khilaful khawariji fi imamati aliin karramallahu wajhah. Begitu juga penentangan kaum khawarij tentang kepemimpinan Ali karramallahu wajhah. Itu tidak sepakat khawarij dianggap dia, tetap terjadi ijma, itu maksudnya. Yang terakhir, ayya'tamidal mujmi'una ala mustanadin syar'iyyin fi ijma'ihim min nassin aw qiyasin. Para ulama yang melakukan kesepakatan itu harus punya landasan syar'i, perangkat hukum dalam melakukan konsensus. Min nassin, ada nas Quran maupun hadis, aw qiyasin atau analogis. Li'annal ifta'ah biduni mustanadin khoto'un, karena berfatwa tanpa memiliki landasan dan perangkat hukum salah. Wa qaulun fid dini bighairi ilmin, juga termasuk berpendapat tentang keagamaan tanpa punya ilmu. Wa huwa manhiyun anhu, dilarang. Fi qaulihi ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, janganlah kau berpendapat tentang sesuatu yang tidak kau tahu. Mun lo tahu nengenang. Ya.
Nah, mun dak tahu neng lang alai saya tahu. Nah, ini nggak ngerti ini. Kalau nggak tahu diam saja, seakan-akan kau mengalahkan orang yang sudah tahu. Nah, itu. Wali annal mujmi'ina laisa lahum bimahdi uqulihimul istiqlalu bi itsbatil ahkami syar'iyyati, karena para ulama mustaqid yang melakukan konsensus bersama itu tidak memiliki kebebasan dengan akal yang mereka miliki untuk menetapkan hukum syariah. Jadi sekalipun pinter, laisanya kan isimnya istiqlal isim laisa lah. Wali annal mujmi'inah lan krono satu huni ulama mustahid kang sepakat laisah ora ono lahum kadwi mujmi'in bimahdi ukulihim murni menggunakan rasio mereka opolistik lalu kebebasan bi itsbatil ahkami syar'iyyati menetapkan hukum syara. Karena apa? Ulama yang sepakat itu sekalipun punya kapasitas rasio yang tinggi tidak punya kebebasan untuk menetapkan hukum syara. Jadi harus ada sandarannya. Pinter, logika IQ bagus, tapi tidak bersandar pada nas, tak bersandar juga pada qiyas, maka tidak berlaku. Wallahu a'lam bishawab.